Nama saya Arlita. Di sini saya akan menceritakan tentang Kaum Sunan Bonang meluluhkan Brahmana Sakyakirti. Agama Islam telah menyebar luas di tanah Jawa, hingga sampailah berita itu kepada pendeta Brahmana dari India. Salah seorang Brahmana tersebut adalah Sakyakirti. Maka bersama beberapa muridnya ia pergi berlayar menuju Pulau Jawa. Tak lupa dibawanya juga kitab-kitab referensi yang telah dipelajari untuk dipergunakan adu debat dengan para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Namun ketika kapal yang ditumpanginya sampai di perairan Tuban, mendadak laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak hebat. Angin dari segala penjuru seolah berkumpul menjadi satu, menghantam air laut sehingga menimbulkan badai setinggi bukit. Walaupun Brahmana Sakyakirti sudah menghalau badai tersebut, namun tetap saja kapal yang ditumpanginya tenggelam. Dengan susah payah dicabutnya beberapa akar batang balok kayu untuk menyelamatkan diri dan beberapa orang muridnya agar jangan sampai tenggelam ke dasar laut. Di tengah keputusasaan tersebut, dari kejauhan ia melihat seorang laki-laki berjubah putih sedang berjalan sembari membawa tongkat. Ia dan para muridnya segera berlari, menghampiri dan menghentikan langkah kaki orang itu. Lelaki berjubah putih itu menghentikan langkahnya dan menancapkan mukanya di pasir. Di sana kami datang dari India hendak menjadi seorang ulama besar yang bernama Sunan Bonang. Dapatkah di sana memberitahu kami di mana kami bisa bertemu dengannya? Untuk apa kiranya Tuhan mencari Sunan Bonang? Akan saya berdebat tentang masalah keagamaan, tapi sayang, kitab-kitab yang telah saya bawa tenggelam. Meski demikian, niat saya tak pernah padam. Hahaha. Tanpa banyak bicara, lelaki berjubah putih itu mencabut tongkatnya. Tiba-tiba tersembur air dari bekas tongkat tersebut. Air itu membawa keluar semua kitab-kitab sang Brahmana. Itukah kitab-kitab yang tenggelam di dasar laut? Brahmana kemudian memeriksa kitab-kitab itu. Dan ternyata benar, itu milik sang Brahmana. Berdebarlah hati sang Brahmana sembari menduga-duga, siapakah sekiranya laki-laki itu? Brahmana berpikir tentang kemampuan laki-laki itu yang mampu menciptakan lubang air yang memancar dan menghisap kitab-kitab sang Brahmana. Dia mengira bahwa lelaki itu mengeluarkan ilmu sihirnya. Akhirnya, ia mengerahkan seluruh ilmunya untuk mendeteksi apakah benar itu ilmu sihir. Setelah dikerahkan seluruh ilmunya, ternyata bukan ilmu sihir, tetapi kenyataan. Dengan perasaan takut dan was-was, ia menatap laki-laki itu. Orang laki-laki ini bukan sembarangan. Mungkinkah laki-laki ini yang bernama Sunan Bonang yang termasyhur itu? Gumamnya dalam hati. Akhirnya sang Brahmana memberanikan diri untuk bertanya kepada laki-laki itu. Apa nama daerah saya terdampar ini? Tuan berada di pantai Tuban. Begitu mendengar laki-laki itu, Brahmana beserta muridnya berlutut di hadapan laki-laki itu. Mereka yakin bahwa inilah yang bernama Sunan Bonang yang terkenal sampai ke negeri India itu. Bangunlah. Untuk apa kalian berlutut kepadaku? Bukankah kalian ketahui dari kitab-kitab yang telah kalian bawa,
sangat terlarang sujud kepada sesama makhluk. Sujud hanya pantas dipersembahkan kepada Allah yang Maha Agung. Ampun, ampunilah saya buta tidak melihat tingginya gunung di depan mata. Bukankah Tuhan ingin mengadu kesaktian denganku? Saya tidak berani melawan Paduka. Paduka mampu menciptakan ombak dan badai yang menyerang kapal kami. Kesaktian Tuhan tak terukur tingginya. Tuhan salah. Saya tidak mampu menciptakan ombak dan badai. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mampu menciptakan dan menggerakkan seluruh makhluk. Allah hanya melindungi orang-orang yang mendekat kepadanya dari segala bahaya dan niat jahat seseorang. Setelah kejadian tersebut, Brahmana beserta muridnya mengikuti ajaran Islam atas kemauannya sendiri dan tanpa paksaan. Dari kisah tadi, kita bisa mengambil hikmah bahwa kita tidak boleh berburuk sangka terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang belum kita kenal sekalipun. Cukup sekian cerita saya.